Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat berjumpa kembali dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Temanya masih sama seperti hari kemarin, yaitu hidup dalam anugerah. Ini bagian yang kedua ya. Apa yang kita bahas kemarin tentang hidup dalam anugerah, pertama, kita harus tahu bahwa anugerah itu ada ukurannya ya. Ada ukuran anugerah. Apa yang dimaksud dengan ukuran anugerah itu ya? Ada anugerah yang sifatnya umum ya. Sifatnya umum. Artinya semua orang boleh mendapatkannya ya. Nah, kenapa anugerah itu diberikan dan sifatnya umum itu? Karena anugerah inilah yang akhirnya bisa menolong Anda dari keterbatasan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan Anda. Ya, nah jadi kayak selamat ya, keselamatan contoh. Nggak ada orang bisa menyelamatkan diri dari neraka, itu nggak ada. Ya, upah dosa maut pasti. Tapi karena anugerahnya, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Yesus itu anugerah yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Sehingga kita yang harusnya masuk neraka itu gara-gara percaya kepada Tuhan Yesus nggak jadi masuk neraka. Bisa bebas ya. Nah, disinilah saudara, keselamatan itu grace, anugerah ya. Diberikan, dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita ya. Makanya sola fide, sola gratia ya. Nah, keselamatan itu karena Tuhan. Dan lain banyak hal, nanti Anda melihat apa yang sebenarnya Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, Anda nggak berdaya. Tahu-tahu karena Tuhan, lalu Anda bisa lakukan. Sehingga Anda dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung, dapat kukerjakan, dapat kulakukan di dalam Dia. Itu namanya Anda sedang menerima anugerah secara umum. Ya, nah, itu macam anugerah tadi itu. Ya, ukuran anugerah yang pertama, yaitu anugerah umum. Yang kedua, ya, anugerah yang kedua adalah ketika Anda sudah diselamatkan, lalu Dia ingin ya berkolaborasi dengan Anda dijadikan partnernya. Oleh sebab itu, Dia mempercayakan tugas sesuatu kepada Anda. Nah, setiap orang dilihat kapasitasnya. Yang punya kapasitas besar, dia akan mendapatkan anugerah. Ukuran yang kedua ini lebih besar daripada yang hanya mempunyai kapasitas yang kecil. Ya, nah nanti Anda perhatikan, kenapa saya hanya dipakai dalam bidang ini, yang lainnya kok ada yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Itu tergantung kapasitas di dalam diri Anda yang dilihat oleh Tuhan. Ya, ada yang dapat 1 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 5 talenta, betul? Nah, semuanya itu diberikan menurut kesanggupannya, itu yang disebut kapasitasnya. Anugerah yang kedua itu ada di sini ini. Kenapa dapat 5? Kenapa dapat 2? Kenapa dapat 1? Nah, itu kapasitas Anda. Oleh sebab itu, kalau Anda mau dapat anugerah yang besar, kembangkan kapasitas dalam kehidupan Anda itu. Berikan waktu yang terbanyak buat Tuhan. Berikan hidupmu lebih lagi untuk Tuhan. Nah, apa yang Anda lakukan untuk Tuhan ini dilihat, dinilai oleh Tuhan, nanti diukur. Kayaknya orang seperti ini pantasnya dapat berapa ya? Anugerah dalam ukuran yang kedua untuk tugas pelayanan itu. Ya, nah saudara, namun kita lihat ya, di dalam anugerah itu, harus Anda bisa mengembangkannya. Sampai Anda yang sudah menerima anugerah pengampunan itu, sekarang Anda harus juga bisa mengampuni, ya. Seperti Tuhan mengampuni, Anda pun harus bisa mengampuni. Kemarin sudah kita bahas, Petrus ditanya, berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah?
Yesus katakan, tidak kataku. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya, nah standarnya ditarik. Nggak hanya 7 kali. 77 kali itu standarnya Allah. Nah, Anda ditarik ke situ ini loh. Ya, mengampuni. Kalau Allah bisa mengampuni, Anda pun harus bisa mengampuni juga. Amin. Oleh sebab itu berubah. Kalau Anda sadar dirimu tidak bisa mengampuni, Anda datang kepada Tuhan, Tuhan berikan hatimu itu supaya aku bisa mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Betul? Nah, saudara, doa Bapak kami dulu contohnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tindakan ekspresi kita bisa mengampuni itu dipengaruhi oleh karena Anda melihat bahwa Anda telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Walaupun anugerah itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis, ya. Namun ada juga orang-orang yang akhirnya bisa kehilangan anugerah, ya. Kenapa? Sekarang orang yang ada di dalam anugerah itu adalah orang-orang yang dibimbing hidup di dalam roh, ya. Nah, di dalam roh ini sekarang saudara, kita harus mulai hati-hati. Sikap kita kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, ada dosa dikatakan yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kemarin sudah menjadi pembahasan, bahkan dalam ruang diskusi banyak yang tanya juga ya. Contoh-contohnya apa tentang dosa yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Secara garis besar saudara, yang mendatangkan maut itu yang nggak bisa diampuni. Tapi yang tidak mendatangkan maut itu yang bisa diampuni. Dosa apa yang nggak bisa diampuni? Yaitu menghujat Roh Kudus. Kalau Anda jadi orang jahat karena dipengaruhi, ya, didorong atau dibujuk, ditipu sama si jahat, lalu Anda jadi melakukan hal yang jahat, Anda hanya mengikuti dorongan dari si jahat, lalu mengabaikan nasihat dari Roh Kudus. Di sini Anda belum dikategorikan sebagai orang yang menghujat, ya, tapi baru dikategorikan sebagai orang yang mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, kalau kamu melihat ada temanmu, ada orang yang melakukan dosa, dosa tidak mendatangkan maut, kita wajib berdoa. Kita rebut dari si iblis itu. Kita buang pengaruhnya iblis itu, ya, supaya dia nggak jadi jahat lagi. Bisa didoain seperti itu. Tapi kalau ada orang yang sudah menghujat Roh Kudus, yaitu dosa yang mendatangkan maut, tidak diharuskan berdoa untuk orang itu. Bukan berarti Anda nggak boleh berdoa. Kalau Anda mau berdoa ya silahkan. Tapi jenis seperti ini sudah nggak bisa diampuni. Karena apa? Dia sudah membuang pribadi Roh Kudus. Bukan sekedar menolak nasihatnya, tapi sudah tidak menganggap ada Roh Kudus, yaitu satu pribadi yang membuat seseorang bisa sadar dan insaf dari dosanya. Amin. Oke, saudara, sekarang kita masuk bagian berikutnya, ya. Nah, malam hari ini lanjutnya, saudara, ya. Hidup di dalam anugerah, ya, harus memiliki hati seorang pemenang, ya. Hati seorang pemenang. Kembali kepada tujuan anugerah. Kenapa anugerah diberikan? Supaya Anda yang nggak sanggup, supaya Anda yang nggak mampu, jadi bisa sanggup dan mampu. Ya, Anda yang dulunya kalah, sekarang diharapkan keinginan Tuhan dalam kehidupan Anda dengan anugerah yang diberikan kepada Anda. Anda, ya, kalau boleh bisa jadi pemenang. Sehingga menang di dalam segala hal. Amin. Apalagi Bapak Saudara, kalau Anda telah menerima ukuran anugerah yang kedua, sudah masuk, sudah dipilih oleh Allah, lalu dipercayakan tingkat ukuran anugerah untuk pelayanan, ya. Bagi orang-orang yang melayani, ya, bagi yang terpanggil,
menjadi pelayan Tuhan, yang hidup di dalam penyangkalan diri, dipimpin Roh Kudus, harus membangun dirinya menjadi seorang yang selalu berkemenangan. Bahkan status Anda adalah lebih dari pemenang. Amin. Ya. Jadi yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, yang telah hidup di dalam penyangkalan diri, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, dan Anda sudah mulai mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang, apa yang harus Anda lakukan step berikutnya? Bangun dirimu menjadi seseorang yang selalu berkemenangan. Bahkan Anda tahu, Anda ini sudah diberi status oleh Tuhan, yaitu lebih daripada pemenang. Amin. Nah, ketika orang percaya ya, Yohanes 1:12 katakan diberi status sebagai anak Allah. Tapi untuk menjadi anak Allah, Anda harus bangun. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, bukan sekedar percaya toh. Sekarang Anda pun mulai ini di dalam anugerah ini. Sekarang dimulai dengan Anda diberi status. Dalam hal ini, Anda adalah lebih daripada pemenang. Ya, kadang-kadang kita bisa nyanyi ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya. Lebih dari pemenang. Ya. Nah, Anda mulai ungkapkan ayat itu, Anda angkat ayat itu, ya. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sekarang bangun dirimu untuk menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Dimulai dengan memiliki hati seorang pemenang. Jadi, dalam setiap masalah, Anda harus menang. Amin. Dalam setiap masalah, Anda harus menang. Di sini tak ada istilah kalah. Ya, camkan baik-baik ini. Jadi dalam setiap masalah, Anda harus menang, tak ada istilah kalah. Ubah setiap masalah menjadi kemenangan. Ubah kerugian menjadi keuntungan. Amin. Ini prinsip dari seorang yang memiliki hati seorang pemenang. Ketika masalah datang, ya, dia berpikir, setiap masalah yang Anda hadapi, apa yang Anda pikirkan? Anda tidak ragu, Anda tidak takut, Anda tidak gentar, lalu berpikir, Anda bagaimana kalau saya kalah? Kalau ada masalah, Anda harus bisa berkata, aku harus menang. Ya, caranya, ubah setiap masalah menjadi kemenangan, ubah kerugian menjadi keuntungan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, siapa di sini yang sedang dililit atau diterpa mengalami masalah dalam kehidupan Anda? Ada enggak? Ya? Ada enggak yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan Anda? Ya? Pak, enggak usah ditanya. Ya, Pak Joni langsung kasih reaction ya. Wah, saya gitu. Ya, Luis. Ya. Nah, siapa yang sedang mengalami masalah? Apa yang Anda pikirkan ketika masalah itu menerpa dalam kehidupan Anda? Perasaan apa yang sedang terjadi di dalam hidup Anda? Ketika masalah itu datang bahkan bertubi-tubi dan Anda anggap itu sangat berat, lalu Anda berpikir, gimana kalau saya kalah? Gimana kalau saya jatuh? Gimana kalau saya sampai hancur? Nah, jangan berpikir seperti itu. Di dalam anugerah, hidup di dalam anugerah, Anda harus mulai punya hati seorang pemenang dulu. Anda lebih dari pemenang. Ya. Artinya lebih dari pemenang itu apa sih? Sehingga kita bisa berkata, setiap masalah apapun juga, saya nggak bisa kalah.
Saya pasti menang. Karena saya sudah ditakdirkan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang itu artinya gini loh, saudara. Ya, Anda pernah dengar ya, dulu ada petinju legenda itu ya, yang disebut leher beton ya. Namanya Mike Tyson ya. Wah, itu kalau dia bertanding, Anda buru-buru, nggak bisa bilang, oh nanti aja deh, gitu ya. Tunda-tunda, ya. Anda buka TV, gitu, sudah selesai, kadang-kadang gitu. Luar biasa itu. Nah, saudara, satu kali, saudara ya, Mike Tyson naik ke panggung, ya. Nah, setelah dia menyelesaikan pertandingan, dia menang, ya. Nah, ketika dia menang, apa yang dia dapat? Nah, dia diumumkan sebagai pemenang, lalu dikasih sabuk, ya, sabuk kemenangan itu. Di samping sabuk kemenangan dia dapat apa? Ya dapat duit, betul nggak ya? Nah, setelah dia pulang, ya, bawa sabuk emas itu, ya, kemenangan, dan juga bawa duit, ya, dalam bentuk cek atau cash, nggak ngerti, pokoknya dia bawa duit. Sampai di rumah disambut sama istrinya, yaitu istrinya Mike Tyson tuh, ya, dikasih selamat, ya, selamat ya, sudah menang. Nah, lalu, wah, dipijit-pijit, dikit-dikit segala macam, ya. Nah, setelah nyantai, setelah enak gitu, lalu istrinya tanya, nah, ini sabuknya taruh di mana nih? Wah, pasang aja di sana, ya. Nah, di talase itu, supaya semua orang bisa lihat. Lalu pembicaraan yang kedua, wah, tadi dapat duit berapa juta dolar ya? Wah, banyak banget ya duitnya. Duit itu untuk apa ya? Lalu istri Mike Tyson bilang, kalau saya pakai sebagian untuk saya belanja tas, belanja ini, belanja itu, dan sebagainya untuk kebutuhan saya, boleh atau enggak? Ya, Mike Tyson dengan senyum bilang, boleh. Kamu kan istriku. Ya, aku naik ring babak belur ini, semua hasilnya boleh dinikmati oleh istriku, oleh anakku. Betul enggak itu? Oh gitu ya. Nah, saudara, dari gambaran ini kita bisa mengerti tentang arti lebih dari pemenang. Mike Tyson, ya, itu mendapat gelar sebagai pemenang. Istrinya Mike Tyson, walaupun tidak diakui secara umum, ya, sebagai pemenang, tapi istrinya Mike Tyson itulah sebenarnya yang disebut lebih dari pemenang. Nggak usah babak belur, nggak usah naik ring, ya. Tapi dia bisa menikmati hasil kemenangan itu. Ya. Kalau nggak menang dia nggak dapat duit kan? Kalau nggak menang dia nggak dapat sabuk emas itu. Gara-gara menang dia dapat. Istrinya Mike Tyson nggak usah menang, saudara. Tapi dia bisa menikmati hasil dari kemenangannya suaminya tadi itu. Kita tahu ya, Yesus ketika di muka bumi dia sudah berjuang. Bukan hanya mati-matian. Tapi benar-benar mati. Yesus mati untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Tuh. Semua dilakukan untuk kita semuanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Banyak hal. Yesus ya digebukin, rasa sakit sampai ada bilurnya. Tujuannya untuk apa? Supaya orang yang percaya kepadanya oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara, dari beberapa ayat ini, sekarang kita ngerti apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita lebih dari pemenang ini. Kenapa kita harus berpikir sehingga kita punya hati seorang pemenang? Karena kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus telah mendeklarasikan dirinya, aku sudah menang. Amin. Nah, sekarang kita harus nangkep, tetap pegang teguh deklarasi Tuhan ini. Anda jangan mau digeser oleh tipuan si iblis. Yesus telah mengasihi aku, sehingga aku lebih dari
pemenang. Roma 8 ayat 37, baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Lihat saudara ya. Kita bisa menjadi lebih dari pemenang, ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Di sini disebutkan melalui Yesus, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ini alasannya. Kenapa dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang? Karena Yesus. Yesus yang mengasihi kita. Dia mati untuk kita semuanya. Amin. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tujuan Tuhan Yesus itu, sekarang kita respon dengan iman. Ya. Harus terjadi, terrealisasi dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya yang saya hadapi, saya tidak boleh kalah. Tapi saya harus menang. Ya. Bahkan aku mau ubah setiap masalah menjadi berkat. Betul? Nah, setiap kerugian aku ubah menjadi keuntungan. Amin. Kalau Anda dirugikan oleh orang, Anda sedang rugi karena ditipu dan sebagainya, jangan ngomel-ngomel. Ya. Mulai sini. Kalau memang ada keteledoran, karena Anda mungkin bisnis nggak nanya Tuhan, lalu duitmu dibawa kabur sama orang, ya bertobatlah, betul ya? Sebenarnya Roh Kudus bisa mencegah sebelum orang itu, ya, dia ngajak bisnis kongsi dengan Anda. Tapi karena sudah kebablasan, ya sudah, minta ampun aja kepada Tuhan, ya. Tapi di sini Anda nggak usah mengutuk mereka, ya. Ubah setiap kerugian itu menjadi keuntungan, ya, karena Anda adalah anak berkat. Berkati saja itu. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Betul? Berdoalah bagi mereka. Jangan mengutuk, kata firman. Itu hati seorang pemenang. Kalau Anda ngomel, kalau Anda ngedumel, Anda jengkel, marahin orang itu, ngutukin orang itu, artinya Anda setuju. Ya, dengan nasibmu yang dibuat oleh orang itu terhadap dirimu. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda jengkel? Habis dia merugikan saya rugi karena dia ini. Nah, Anda mendeklarasikan kerugian Anda. Betul? Orang bisa terpleset, orang bisa mengalami kerugian karena salah perhitungan dan sebagainya. Tapi Tuhan itu menghargai orang yang bertobat. Ya. Lalu kita mulai memberkati mereka. Jangan Anda setuju dengan keadaan yang sedang Anda hadapi. Siapa bilang aku rugi? Omong kosong. Aku ubah kerugian ini menjadi keuntungan. Ya, dengan Anda nggak ngomel, ya, dengan Anda nggak marah, dengan Anda nggak kecewa dengan orang yang merugikan Anda, itu sudah menang satu step dulu, betul ya? Dari sini nanti Anda akan melihat kebesaran jiwa Anda itu. Membuat Allah bilang, orang seperti ini pantas tak lipat gandakan nih. Ya, lipat gandakan. Anda tahu Ayub ya? Ayub itu mengalami pencobaan bertubi-tubi. Awalnya ngomel. Semua disalahin, betul? Teman-temannya disalahin. Ya, Tuhan juga disalahin. Ya, maminya disalahin. Kenapa ada kandungan? Kenapa saya dilahirkan ini dan itu? Gak bisa terima dengan keadaannya seperti itu. Tapi satu kali, ya, dia dipanggil Tuhan, ya, Tuhan bilang gini, Ayub, ayo sekarang, ya, kita berdirilah sebagai laki-laki, ya, diundang dalam Dewan Musyawarah Tuhan, berdirilah sebagai laki-laki, ya, dikoreksi sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan. Sebenarnya di sini Tuhan apa? Meneguhkan Ayub, kamu itu alat pilihanku loh. Ingat enggak? Dari semua orang di muka bumi ini, ketika iblis itu sedang berjalan-jalan di depanku, yang saya pamerkan bukan si Polan, atau si Ateo, atau siapa dan sebagainya.
Tapi yang aku pamerkan kamu loh. Kamu dari mana, Blis? Oh, jalan-jalan ke seluruh bumi ini. Sampai mana? Oh, sampai ujung timur juga. Oh, di sana kamu lihat ada seorang namanya Ayub. Wah, aku lihat orangnya saleh, jujur, dan sebagainya. Ya, nah, kamu itu saya pamerkan loh. Kamu itu saya andalkan, ngerti? Kenapa sikapmu seperti itu, memble seperti itu? Sini, berdiri sebagai laki-laki. Punya hati seorang pemenang. Nangkep saudara ya? Punya hati seorang pemenang. Ketika Ayub punya hati seorang pemenang, nanti baca Ayub pasal 42. Dulu kata Tuhan, ya, aku mengenal dia. Sekarang mataku sendiri tahu. Aku kenal pribadinya. Ngerti maksudnya Tuhan, kenapa dia menebus Anda. Pengertian itu ketika terbuka, itu menjadi sebuah pijakan. Kenapa aku berpikir kalah? Ya, kenapa aku ngedumel seperti ini? Kenapa aku setuju menempatkan diri sebagai korban dari sebuah peristiwa ini? Aku nggak boleh duduk ada di posisi itu loh. Karena Tuhan telah mengangkat aku, Dia memberikan nasib yang baru. Takdirku adalah lebih daripada pemenang. Sehingga Ayub bilang, ya, dulu kata orang aku mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri melihat, mulutku mengatakan, penebusku itu hidup. Amin. Penebusku itu hidup. Nah, dari situ keadaan Ayub berubah, betul? Tuhan pulihkan Ayub. Hartanya dipulihkan, saudara. Bukan hanya 2 kali lipat, betul? 4 kali lipat ya, 5 atau 4 kali lipat. Anda lihat, ya pokoknya dilipat-lipat lah, ya. Tambah banyak, saudara, ya. Wow, keren, seperti itu. Walaupun awalnya dia dirugikan ketika dia nggak setuju dengan intimidasi, ya, dia tidak mau terpojok dengan keadaan rugi itu, dia malah memberkati orang yang merugikan itu. Kamu nggak bisa bilang aku rugi. Ya, karena nasibku bukan jadi orang rugi. Ya, nasibku adalah selalu beruntung. Amin. Jikalau kamu dengar-dengaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kamu akan beruntung, kata firman. Betul? Nah, Anda bukan orang rugi. Ubah kerugian menjadi keuntungan, itu maksudnya. Bisa nggak? Ya belajar Pak, kalau bisa. Ya. Nah, paling tidak malam hari ini ngerti. Ada satu konsep baru. Loh. Bagaimana Anda bisa mengubah kerugian jadi keuntungan. Mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Jangan ditimpa dengan masalah. Keluarlah sebagai pemenang. Sehingga Anda hidup di dalam berkat. Jangan setuju, ya, Anda diintimidasi, dikatakan sebagai orang yang rugi. Aku nggak pernah rugi, ya. Tapi aku adalah orang yang beruntung. Aku ubah itu. Itu namanya hati seorang pemenang. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Buka sama-sama. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Ya, yang dicari oleh Tuhan adalah siapa yang menang. Baru nanti akan dapat hadiahnya. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa yang menang? Amin. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang,
kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, nah saudara, ini semua akan diterima oleh siapa yang menang. Wahyu 2:26. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Wahyu 3:5. Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Siapa itu? Mereka yang menang. Ya. Terus Wahyu 3:12, saudara ya. Perhatikan. Siapa yang menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang telah turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, satu ayat lagi. Wahyu 3 ayat 21, saudara. Ya, nah, Wahyu 3:21. Siapa yang menang? Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Nah, ini ayat kesimpulan, ayat bonusnya. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Ya, perhatikan. Siapa yang menang? Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, yang ditulis dalam kitab Wahyu itu apa yang akan Anda terima dan terjadi nanti. Ya, di dalam kehidupan setelah. Ya, setelahnya. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu janji yang akan Anda terima di masa yang akan datang. Bukan di dalam kehidupan sekarang ini. Tapi saudara, Anda lihat, pesannya adalah Anda boleh menerima semua hal. Ya, Wahyu 21 tadi, ayat 7. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, semua. Dari yang katakan dalam Wahyu 2, Wahyu 3 tadi, siapa menang, siapa menang, siapa menang itu. Kapan Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah seorang pemenang? Bukan nanti, saudara. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, menang dari apa? Menang dari pergumulan, menang dari masalah, betul? Menang dari intimidasi dan sebagainya. Saudara, untuk menjadi pemenang itu lebih mudah ketika Anda masih di bumi ini daripada nanti ketika Anda sudah mati di surga baru mau membuktikan supaya Anda punya label lebih dari pemenang atau seorang pemenang. Ya, kenapa saudara? Di bumi ini banyak tantangan. Di bumi ini banyak masalah. Setiap hari bisa ya bersentuhan dan terjadi di dalam kehidupan kita, betul? Ya, ketika engkau menghadapi masalah, jangan berpikir kalah. Anda mulai berpikir gini loh, ini akan aku jadikan sarana supaya di mata Tuhan saya punya gelar menjadi seorang pemenang. Paling tidak saya pernah menang. Menang dari penyakit. Menang dari ekonomi yang terpuruk. Nah, menang dari tabiat-tabiat lama. Menang dari perhambaan dunia. Menang dengan segala hal. Ya. Dalam segala hal.
Coba Anda mulai muncul sebagai pemenang. Ketika Anda sudah pernah muncul sebagai pemenang, Anda lihat. Nanti baru diselektif ya. Tadi kalau itu ya, kemenangannya ada di dalam pelayanan ya. Kamu akan memerintah bangsa-bangsa, hadiahnya itu ada. Ada kategorinya tuh. Menang dalam hal apa, nanti dapat mana ya. Boleh dikasih makan dari pohon kehidupan dan sebagainya. Barang siapa menang, menang dalam hal apa? Jenis-jenis kemenangan Anda itu di daerah mana, ya toh? Tentang apa? Nanti hadiahnya beda-beda, saudara. Kalau Anda bisa menang dalam beragam macam, hadiahmu banyak. Ragamnya juga banyak. Kalau boleh, Anda genapi dalam Wahyu 21 ayat 7 tadi. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, memperoleh semuanya. Ya, tapi paling tidak dimulai dari satu dulu dong. Ya, paling tidak saya boleh diakui nanti di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Menang dalam hal apa nih? Ya, coba sekarang setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda, ubah setiap masalah menjadi kemenangan. Betul? Menjadi kemenangan. Setiap kerugian menjadi keuntungan bagimu. Puji Tuhan, hari ini aku rugi. Ini ngomong apa ya? Ya, tapi saudara, bukan berarti ya toh, Anda itu senang dirugikan, enggak. Tapi Anda mulai berpikir, kalau saya sampai dirugikan, saya diizinkan, mungkin karena kesalahan saya kejeblos sampai rugi seperti ini. Saya minta ampun, dan pengalaman ini akan saya ubah menjadi sebuah keuntungan. Ya, menjadi sebuah keuntungan. Ayo mulai ya. Malam hari ini saya yakin ketika Bapak Ibu Saudara sudah mendengar kebenaran ini, biasanya firman itu disampaikan langsung mengena pada setiap pendengar-pendengar ini. Ya, tapi ingat firman Tuhan malam hari ini. Miliki hati seorang pemenang. Ya, jangan berpikir kalah, nasibmu pasti menang. Karena apa? Anugerah. Kita hidup dalam anugerah ini. Jadi belajar hidup anugerah ini membuat Anda sekarang ngerti nih. Nah, nangkep ya sekarang? Nah, saudara, setiap orang ya, untuk mengalami kemerdekaan, pembebasan dari semua belenggu dan sebagainya, itu secara de jure dan secara de facto kadang-kadang berbeda ya. Pengertian yang Anda dapat secara de jure ya, Anda sepertinya wah, seperti teorinya malam hari ini ya. Benar Pak Gideon. Cocok nih. Aku mau. Ini baru secara de jure-nya, secara hukumnya ya. Nah, tapi harus menjadi realita. Anda harus dimerdekakan secara de facto-nya juga. Ya. Bagaimana Anda bisa mengalami kemerdekaan kalau Anda ketemu kebenarannya dulu? Amin. Kebenarannya apa? Selain Anda harus memiliki hati seorang pemenang, sekarang orang yang hidup dalam anugerah, mereka harus orang-orang yang mau mencari kebenaran. Pencari kebenaran. Amin. Setiap masalah kita sudah ditentukan untuk menang. Itu kebenarannya. Karena itu setiap masalah, betapapun sulit nampaknya, selalu dapat diubah jadi keuntungan atau kemenangan. Berita ini bukan sekedar slogan atau sebuah kata kalimat hiburan, bukan. Tapi ya, kalimat ini, firman hari ini merupakan sebuah kebenaran
yang harus menjadi konsep di dalam hidup Anda. Bahwa setiap masalah kita sudah ditentukan untuk menang. Ya, setiap masalah kita sudah ditentukan untuk menang. Ya, dan Anda bisa mengubah. Betapapun sulit nampaknya, Anda pasti dapat mengubah selalu masalah itu. Anda bisa ubah jadi keuntungan atau jadi kemenangan. Ya, jadi saudara, selalu harus ada jalan keluar dari setiap masalah. Selalu harus ada jalan keluar dari setiap masalah. Saudara, kalau Anda dapat masalah, jangan Anda bergantung dengan seseorang tok. Mungkin Anda berpikir, ya nanti hari Sabtu ada bengkel rohani, umpama gitu. Bukan ngiklan nih, gitu ya. Tapi paling enggak, saudara ya. Tapi setiap waktu itu nanti apa? Dalam benak Anda, oh saya sedang punya masalah. Saya nanti mau tanya sama Pak Gideon, ya. Apa ya kira-kira solusinya, jalan keluarnya? Ya, nah saudara, waktu Anda ketika ngobrol dengan saya sangat terbatas. Kadang-kadang saya berikan waktu 2-3 jam ya, setelah acara begitu, dan 12:30, kadang-kadang selesai makan siang, lalu saya berikan waktu sampai jam 3 atau jam 4, kadang-kadang buat Bapak Saudara yang mau konseling kan, 3-4 jam itu kadang-kadang. Tapi kan banyak yang ngantri kadang-kadang. Satu orang kadang-kadang bagian cuma setengah jam ya. Nah, setengah jam itu Anda ngobrol dengan saya, lalu kita minta Roh Kudus untuk menjelaskan segala macam itu. Kadang-kadang waktunya terlalu mepet, saudara. Ya, terlalu mepet kadang-kadang. Anda punya waktu yang lebih banyak lagi ketika ya sebelum datang kepada saya, ya, untuk mendapatkan pengarahan dan sebagainya, Anda mulai lebih dahulu. Hari ini saya dapat masalah. Saya mau tahu. Saya mau cari kebenarannya. Saya harus ketemu jalan keluarnya. Mungkin Anda masih bimbang. Mungkin Anda masih ragu ketika Tuhan bicara dengan Anda. Ketika ketemu di bengkel rohani, ya, lalu Anda dapat giliran ketemu dengan saya. Lalu saya mulai nih, karena Anda sudah dapat, tinggal diterusin. Sifatnya apa? Roh Kudus hanya menguatkan, meneguhkan, memastikan, mendorong lebih cepat. Betul? Dan itu lebih mudah, Anda ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Anda sendiri sudah hidup di dalam anugerah itu. Fungsi mentor itu adalah membimbing, meneguhkan, mengarahkan, betul? Menguatkan apa yang pernah Anda dapat dari Tuhan. Bukan orang sakti. Ya, Pak Gideon doa puasa dong. Ya, Tuhan bicara apa dengan Pak Gideon untuk saya? Gak ada yang begitu ya. Gak ada yang ngaku. Ya, sebenarnya saya mau ngomong begini, sudah, kalau Anda ngomong enak men. Saya yang disuruh doa puasa, Anda makan terus, udah enggak itu. Saya yang jadi kurus, Anda yang jadi gemuk, udah gitu ya. Lah, bukan gitu sih, ya. Sebenarnya kalau memang Tuhan gerakkan saya, ya, untuk membantu beban seseorang. Kadang-kadang Tuhan taruh beban itu dalam diri saya. Saya boleh doa. Tengah malam, kadang-kadang pagi. Ya, doa untuk orang-orang itu. Tapi gaya yang tadi itu harus dibuang. Ya, dibuang. Anda punya tugas sendiri. Hidup dalam anugerah, punya hati seorang pemenang. Anda juga pencari kebenaran. Amin. Yang cari kebenaran bukan orang lain. Yang cari kebenaran adalah Anda. Amin. Tapi Pak, saya kan nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Ya. Bukan nggak bisa. Males. Ya.
Males. Berhenti males. Kalau Anda tetap males, sak suruh belajar sama semut. Semut gitu ya. Nah, orang males itu kayak engsel pintu itu loh. Gerak tapi di tempat gitu. Nggak menghasilkan apa-apa. Anda harus rajin. Rajin cari kebenaran. Temukan kebenarannya. Kalau masih bimbang, masih ragu, tanyakan pada mentor. Nanti mentor akan diberitahu juga oleh Tuhan. Ya, tentang apa yang Anda dapat. Sehingga mentor nanti akan meneguhkan, membimbing, menguatkan, membantu Anda untuk lebih lagi, lebih jelas tentang apa yang Tuhan nyatakan, kebenaran itu kepada Anda. Amin. Nah, saudara, jadi mencari hikmat bagi tiap masalah adalah pekerjaan setiap orang yang dipanggil dalam ukuran anugerah Kristus. Bukan hanya dilempar kepada seseorang. Dalam kelas pemuridan seperti ini, saya mulai mendidik Bapak Saudara dengan Allah seperti ini. Supaya apa yang harus Anda kerjakan, enggak saya ambil. Saya mengajar, saya memberitahu. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Bapak Saudara untuk praktek. Betul? Praktek apa? Mencari hikmat bagi setiap masalah adalah pekerjaan setiap orang yang dipanggil dalam ukuran anugerah Kristus ini. Ada orang konseling ya, tanya, Pak, ini gimana? Karena dia orang Jawa, dia bilang, iki piye Pak? Dia. Ya. Ketika orang tanya seperti itu, apa yang saya jawab pertama kali? Saya balik, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kenapa saya harus tanya seperti itu? Saya mau lihat, dia lakukan sesuatu atau tidak? Dia lakukan sesuatu atau tidak? Jadi, kalimat perkataan saya tadi, ketika ada orang tanya, Pak, masalah saya itu gimana ini Pak? Lalu saya tanya, menurutmu gimana? Saya mau cek, PR-nya sudah Anda kerjain belum? Anda pernah nggak mencari hikmat ya untuk keluar dari masalah itu karena Anda sudah ada di dalam anugerah itu? Ini penting nih. Amin. Saya nggak peduli saudara ya, orang nggak menganggap saya hebat, sakti lagi, enggak apa-apa. Ya, sebagai pengajar tugasnya adalah membuat Anda dewasa, punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau Anda lebih ya banyak mengenal Tuhan, lebih tahu ya, pengalaman Anda lebih dahsyat daripada saya malah bersyukur. Ya? Nah, kalau orang hanya mencari popularitas, semuanya boleh nih, datang aja dan nanti tak garap gini. Nah, jadi terkenal tuh, ada dukun tuh di Metro Permata tuh. Mau pada berdondong-bondong tuyun. Ya. Enggak, saudara. Di sini adalah wadah untuk belajar, untuk mencari hikmat. Lanjut, pencobaan tak akan melampaui kekuatan Anda. Dalam tiap masalah, bila Anda mengetahui kebenaran dari masalah itu, pasti terjadi kemerdekaan. Ya, pencobaan tak akan melampaui kekuatan Anda. Dalam tiap masalah, bila Anda mengetahui kebenaran dari masalah itu, pasti terjadi kemerdekaan. Ya, jadi kalau Anda mengalami masalah, mungkin sakit dan sebagainya, Anda jangan berpikir, piye nanti kalau mati ya. Ketika Anda sakit, dokter memvonis ini dan itu, harusnya Anda punya jiwa hati pemenang. Sambil mencari hikmat untuk keluar, sembuh dari penyakit itu. Ya. Dan Anda mulai berpikir bahwa pencobaan penyakit itu tidak melampaui kekuatan Anda. Artinya apa? Anda harus berpikir, aku tidak akan mati dengan penyakit ini.
Ya, kalau Anda berpikir, gimana kalau aku mati, gimana kalau aku mati, gimana aku kalau mati. Dengan Anda mikir seperti itu, si iblis datang, Anda di-drill sama dia. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Itu enggak ya? Terus khawatir gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Wah, ambles, betul? Mulai, orang yang hidup dalam anugerah nggak boleh ambles seperti itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Semua sudah difilter oleh Tuhan. Kalau itu menimpa dalam kehidupan Anda, pasti ada jalan keluarnya. Masa sih Pak? Ada ayatnya saudara. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Baca sama-sama ya ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Amin. Bukan ya, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba simak ya dengan saksama ayat ini. Apa yang disebut pencobaan? Di sini bukan hanya pencobaan, tapi pencobaan-pencobaan artinya apa? Aneka ragam. Apa saja modelnya, apa saja bentuknya yang disebut pencobaan. Kekurangankah, penyakitkah, ya, masalah apapun juga, pencobaan apapun yang kamu alami, ya, itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saudara, memang kita hidup di dunia yang penuh dengan banyak hal yang membuat kita masuk dalam pencobaan itu. Kalau kita mengalami pencobaan, itu bukan hal yang luar biasa loh. Itu hal yang biasa. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, nanti Anda bisa melihat nih ya, dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesus itu ya, dia itu yang biasa menderita. Ya. Biasa menderita. Penderitaan itu bagi Yesus adalah hal yang biasa. Bukan surprise. Yang membuat dia kaget. Kenapa aku menderita ya? Enggak. Dia tahu. Hidup di dunia ini memang banyak penderitaan. Banyak pencobaan. Yang sering datang. Menimpa dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda kena pencobaan, itu hal biasa. Amin. Bingung ya? Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, enggak. Itu hal biasa. Siapa di sini yang biasa makan nasi putih gitu ya? Ada enggak? Biasa ya? Biasa makan nasi putih. Ketika Anda disodori nasi putih, Anda kaget enggak? Enggak. Kenapa? Anda biasa makan. Kenapa ketika pencobaan itu datang Anda shock? Kayaknya Anda enggak pernah lihat ya. Anda enggak pernah ngalami ya. Karena Anda anggap itu hal yang luar biasa. Betul? Ya. Jadi pencobaan itu ibaratnya seperti Anda yang biasa makan nasi putih, ketika ada orang datang memberikan Anda nasi putih dengan lauk, gitu, apa, gitu ya, capcay, poyong, hai, gitu ya, campur peyek, gitu. Masa poyong hai campur peyek, nggak nyambung gitu ya, itu pecel biasanya gitu ya. Nah, saudara, di situ saudara, gitu. Anda bilang apa? Haucek nih. Enak tenan ini. Aku suka ini. Ya, ini hobiku. Nah, sudah gitu ya.
Kalau orang nggak pernah makan nasi tiwul, saudara itu. Ya coba ini. Ketika mereka makan nasi tiwul itu bingung gitu. Ini apa gitu. Apalagi Gatot, bingung gitu ya. Nah itu makanan-makanan aneh gitu. Nah, tapi karena masa-masa remaja dulu pernah makan itu gitu loh. Sekarang ya kalau ada begitu itu bagi saya nggak aneh gitu ya. Tapi ketika saya jelaskan kepada orang yang belum pernah makan ini, dia shock. Apalagi saya mulai kasih tahu proses pembuatannya gitu, nggak bisa makan, saudara. Betul nggak? Coba Anda kasih tahu prosesnya orang bikin Gatot ini. Ayo saudara ya. Yang paling jago Pak Among dulu. Gimana itu prosesnya? Nah, pasti orang nggak bisa makan dulu. Ya, aneh-aneh kalau orang Sunda apa tuh namanya yang sudah difermentasi yang segala macam. Orang nggak bisa makan juga ada. Betul ya? Ya, oncom. Nah, saudara, lihat prosesnya aja, pembuatannya kadang-kadang kita nggak bisa makan. Tuh. Ada dulu ya, istri saya tuh suka makan ketoprak. Oh, ya. Terus kalau ketoprak tuh dibilang, oh minta tempe tahunya, tahunya yang banyak, macam gitu ya. Satu kali dia naik motor sama saya, lalu masuk gang-gang gitu, deket sama pabrik tahu, saudara ya. Lihat orang bikin tahu, ya. Itu hampir 3 bulan, 4 bulan nggak beli ketoprak. Kebayang begitu bersihnya. Ya, apalagi kalau bikin tempe ala tradisional, sudah Anda tahu sendiri ya. Kaki di atas keledai, itu enggak ya? Kedelai. Injak. Gitu ya. Nah, belum orangnya keringetan pula. Segala macam gitu. Tapi kalau Anda sudah biasa, apapun prosesnya, dari mana, Anda bisa tuh, betul ya? Masalah sama. Banyak orang kadang-kadang kan, tapi Pak gini. Nah, itu nanti gimana Pak kalau saya keracunan ini gimana? Enggak, saya pernah makan, betul ya? Pencobaan hal yang biasa. Yesus itu biasa menderita. Dan dia katakan, pencobaan yang kamu alami itu adalah hal biasa. Amin? Hal biasa. Ya, kalau Anda sudah biasa, Anda bisa memanagenya, bisa mengelolanya. Sehingga masalah bukan masalah. Masalah adalah keuntungan. Amin? Masalah adalah keuntungan. Ada masalah, aku bisa bereskan, aku punya gelar sebagai pemenang. Gitu? Anda nggak alergi dengan masalah. Ya, masalah adalah sarana kendaraan untuk Anda tampil sebagai pemenang. Kalau Anda nggak pernah dapat masalah, bagaimana Anda bisa disebut sebagai seorang pemenang? Nggak ada, saudara. Ya, jangan alergi. Oleh sebab itu cari kebenarannya. Ketika masalah itu datang, sekarang bagaimana mengelola masalah ini? Yohanes 3. Yohanes 8, ayat 31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Ingat ya, nggak semua orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang telah percaya, punya iman. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran Tuhan, saudara? Kebenaran itu sebenarnya apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Ketika Anda bisa sampai akhirnya tahu dan Tuhan ngomong tentang masalah yang sedang Anda hadapi itu, apa kata Tuhan? Itu kebenarannya. Tapi kalau masih Anda kelola dengan pikiranmu, Anda kalkulasi dengan pikiranmu, beda lagi. Itu bukan kebenaran, itu spekulasi. Ya. Kebenaran itu memiliki nilai kepastian. Pasti. Ya, kepastian. Nah, omongan siapa yang memiliki kepastian?
Mungkin Anda bisa konsultasi sama dokter. Tapi dokter bisa meleset prediksinya, betul? Tapi Tuhanmu nggak pernah meleset. Roh Kudus nggak pernah meleset. Bapak nggak pernah meleset. Cari kebenaran. Bapak, kenapa saya ngalami ini? Nanti dia jawab. Terus gimana? Nanti dia jawab juga. Apa kata Bapak, itulah namanya kebenaran. Apa kata Tuhan Yesus, itulah namanya kebenaran. Dan apa kata Roh Kudus, itu juga namanya kebenaran. Amin. Oleh karena itu, saudara, biasakan dirimu parkir di hadirat Allah. Di dalam hadiratnya, kita akan ketemu dengan pribadinya. Betul? Hadirat apa yang menguasaimu? Kalau Anda pergi ke diskotik, hadirat apa? Jeng, 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 jeng. Nah, tapi kalau Anda ada di dalam hadirat Tuhan, ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Amin. Tetap ada di dalam hadiratnya. Ya. Oke, saudara. Tentang hadirat Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas atas bumi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, kepada manusia, telah dirampas oleh si iblis. Tetapi bumi ini tetap miliknya Allah. Hanya otoritas atasnya yang diambil oleh si iblis. Tetapi Tuhan telah mengambil kembali otoritas atas bumi itu dengan membayar kembali dengan darahnya. Sekarang bumi serta otoritasnya telah berada di tangan Tuhan. Baginya untuk menolong seseorang keluar dari masalah hidup sengsara di bumi dapat dengan segera dilakukan. Ia menjadikan Anda ahli waris bumi. Asal Anda tahu dan punya iman untuk mengambilnya. Ya, cemas, khawatir tentang hidup sehari-hari tak perlu menguasai Anda lagi. Bahkan, ia menyediakan tempat di hadiratnya bagi Anda agar tiap hari Anda boleh hidup di situ. Ya, Tuhan menyediakan satu tempat untuk kita boleh parkir, tinggal di situ, di dalam hadiratnya. Ya, in your presence, dalam hadiratnya. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ya. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Saudara, dalam hadiratnya tidak ada tempat yang jauh lebih nyaman, lebih enak, ya, lebih dari ada dalam hadirat Tuhan. Saya kalau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan tuh, cuma satu kata, seperti Musa ketika ada di sana, ku ingin tetap di sini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Sembah, sembah hadirat-Mu. Rajin-rajin worship, menyembah dalam hadiratnya. Pak, tapi saya nggak bisa main keyboard kayak Pak Gideon. Saya nggak bisa main gitar, ya. Saya nggak bisa nyanyi. Suara saya pales. Walaupun saya bukan adiknya Iwan Fals, tapi saya Fals. Nah, nggak masalah Anda suara Fals, do sama dengan sol, nggak masalah. Yang penting hatimu ada di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Tuhan kau jadikan harta terindah dalam hidupmu, hadiratnya adalah tempat Anda parkir di situ. Satu kerinduan, aku mau jumpa Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Tuhan, lawatanmu yang aku rindukan. Lawatanmu yang aku dambakan. Lebih baik satu hari di dalam hadirat Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Kata Daud. Amin. Dia tahu hadirat Allah adalah kekuatan yang luar
biasa. Nah, kebiasaan tiap orang tiap bangun dari tidur adalah langsung memakai pikirannya untuk merancang apa yang akan diperbuatnya hari itu. Ketika berdoa memasuki hadirat Tuhan, pikiran-pikiran itu dengan segera mewarnai doanya. Jadi ketika Anda bangun tidur jangan merancang. Ya. Jadi ketika Anda tidur itu kan Anda nggak mikir. Bangun tidur jangan mikir dulu. Ya. Ketika Anda bangun tidur masuk dalam hadirat Tuhan, biarkan nomor satu Tuhan intervensi dalam hidup Anda. Cari kehendaknya ada di sini ini. Ya. Tapi kalau Anda sudah penuh dengan pikiran Anda, ada rencana dalam kehidupan Anda sepanjang hari itu, doamu nanti akan diwarnai dengan pikiran-pikiran itu. Tuhan berkati saya hari ini mau ke Banyuwangi, gitu ya. Tuhan berkati saya, pimpin saya. Tuhan aku mau ke sinilah. Tuhan Anda seret-seret. Bukan Anda yang dipimpin oleh Tuhan, Tuhan, gitu loh, Anda pimpin. Anda ajak plesir kemana-mana. Amin. Nah, pikiran-pikiran itu membawa Anda keluar dari damai sejahtera Allah. Sehingga masuklah kecemasan, masuklah ketakutan, pikiran-pikiran yang penuh kelicikan. Cari-cari jalan keluar dengan hikmat manusia dan sebagainya. Kemudian, semakin jauh lagi Anda dituntun sampai meninggalkan sejahtera Allah. Lalu iblis akan menembakin Anda dengan panah-panah berapi yang memasukkan banyak racun ke dalam jiwa Anda. Malam hari ini coba praktekkan. Setiap hari tidak memulai dengan pikiran dahulu, tapi mulai dengan roh Anda. Ambil waktu untuk meresapi hadirat Tuhan dan merasakan damainya menyelubungi Anda dan membuang pikiran-pikiran Anda sampai muncul inspirasi yang indah dari Roh Kudus, ya. Ini boleh Anda screenshot, ya, lalu Anda mulai terapkan. Praktek memulai dengan roh bukan dengan pikiran. Resapi hadirat Tuhan, ya. Sampai damai itu menyelubungi Anda, membuang semua pikiran-pikiran Anda sampai muncul inspirasi yang indah dari Roh Kudus. Saudara, banyak pengajaran baru ia akan berikan setiap hari nanti. Kalau Anda mau praktek ya. Kalau nggak mau praktek, nggak dapat pengajaran yang baru. Banyak kekhawatiran akan lenyap begitu saja ketika Anda menyadari kelimpahan Allah dan kuasanya yang meliputi Anda setiap saat. Ya. Setelah itu, biasakan baca koran, koran pagi. Ingat, apa itu koran pagi? Bukan ambil koran, Kompas, Suara Pembaruan, itu bukan. Koran pagi itu adalah chatting. Ya, tanya kepada Roh Kudus, nanti Anda mendengar pernyataan, jawaban, Anda dapat informasi dari Roh Kudus atau Allah Bapa atau Tuhan Yesus, itu yang disebut baca koran pagi. Baca koran pagi. Apa yang dilakukan ketika kita baca koran pagi? Minta Roh Kudus beritahu hal-hal penting yang terjadi di sekitar rumah tangga Anda, mungkin kota Anda, atau orang-orang yang Anda kenal. Hal-hal penting lain yang terjadi di negara dan di dunia. Juga segala hal yang menyangkut dunia roh dan sekitar Anda tentunya. Setelah itu baru berdoa bagi hal-hal itu. Perangi yang harus diperangi, berkati yang harus diberkati, hubungi orang-orang yang perlu dihubungi, lalu sembah Dia sepuas-puasnya, ya. Nah, jadi dapat dulu nih dengan Tuhan, nanti kalau sudah dapat Anda sembah Tuhan gitu ya. Nah, di situ Saudara, coba terapkan nih. Untuk perkara ini beri ruang ya, beri waktu Tuhan itu banyak. Kalau waktumu pagi hari cuma 10 menit, lalu Anda buru-buru harus cepat kerja, begitu kira-kira bisa nggak lakukan ini? Nggak bisa, betul nggak itu? Minimal 1 jam. Ya, minimal 1 jam, kasih waktu. Kalau Anda harus beraktivitas jam 6 start dari rumah, ya persiapan gini-gini setengah 6 udah beres lah gitu ya. Nah, Anda butuh waktu untuk
nerobos tembus ini butuh waktu 1,5 atau 2 jam. Nah, Anda mulai ambil mundurnya. 5:30 mundur lagi, berapa ini? 3:30, betul? 3:30. Nah, ketika 4:30, 4:30 gitu ya, 1 jam itu Anda nggak usah nyembah teriak-teriak, wow gitu, nggak perlu gitu ya. Karena Anda sedang membangun konsentrasi dengan Tuhan kan. Hening saja itu. Nggak ganggu tetangga, nggak ganggu anak-anakmu di rumah, itu nggak ganggu. Nah nanti kalau sudah jam 6 gitu ya, ayam sudah berkokok, udah ramai segala macam, nah Anda ikut berkokok juga. Ikut warakan ayasekan tora maralawu, haleluya, haleluya, haleluya. 1/2 jam sembah dia. Anda bersyukur, karena apa? Hari ini ada berita, ada peneguhan, ada pernyataan. Kalau ada yang perlu diperangi, perangi. Kalau ada yang perlu diberkati, berkati. Kalau ada yang perlu ditelepon, telepon juga. Roh Kudus bilang nih, ya, Anda diingatkan seseorang. Dan Anda harus memberitahu orang itu. Artinya Anda harus telepon orang itu dong. Nomornya Anda tahu. Ya telepon. Ya, Pak Amung. Tadi pagi Tuhan bilang, gini. Ya, ayo mulai ya. Pernyataan itu nanti indah sekali, luar biasa ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi. Ya. Keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sini. Ya, ayat ini Anda perhatikan, harus tepat seperti ayat ini ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ya. Dan pergi, bukan ia bangun dan tidur lagi. Bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ambil waktu. Betul ya? Nah, terus bagian terakhir, saudara. Orang yang hidup dalam anugerah, ya, mereka akan bebas dari namanya noda kelaparan. Apa itu noda kelaparan? Saudara, banyak janji kelimpahan diberikan kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bahkan berkat berlimpah akan dicurahkan baginya, sehingga tak ada lagi noda kelaparan dan dengan iman Anda hidup dan berhasil. Yeskiel 36 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu ya akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, Tuhan menjanjikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya terjadi pemulihan dan tidak ada yang menanggung noda kelaparan. Ya, di sini saudara. Ya, namun ada saat tertentu sebenarnya. Roh Kudus sengaja mengajar Anda kembali untuk mengerti apa artinya kekurangan dan apa artinya kelimpahan. Bukan terus-menerus lapar, tetapi sekedar pengajaran roh. Dalam keadaan seperti itu akan muncul reaksi yang menunjukkan apakah noda kelaparan itu masih ada di dalam Anda atau tidak. Ya, orang yang memiliki noda kelaparan dalam hatinya akan muncul melalui perkataannya biasanya. Bila ada perkara yang menyangkut uang, ucapan-ucapannya kedengaran tengik. Ya, tengik itu bahasa roh. Dan rakus. Ya. Orang begini seringkali marah atau jengkel kepada Tuhan tanpa sungkan dan menuntut janji-janjinya. Mereka yang hidup dipimpin roh, tahu saat dan waktunya, dan tetap menjadi tenang. Bahkan, masalah uang menjadi salah satu faktor yang penting dalam membentuk karakter seseorang hamba Tuhan. Baginya tak ada yang sukar menyediakan dana-dana besar, karena seluruh bumi tetap miliknya Allah.
juga otoritas atas bumi, sudah kembali dibayar dengan darahnya, saudara. Ya, uang sekarang dijadikan alat untuk membentuk hati dan iman Anda. Saudara, kadang-kadang Tuhan Roh Kudus izinkan ya, untuk kita ada di daerah mungkin sedang mengalami kekurangan. Di sini pertama ya, kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita bisa merasakan, tahu apa artinya kekurangan dan apa artinya kelimpahan. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam kekurangan itu, dia mau cek apakah masih ada virus ini, noda kelaparan di dalam diri Anda. Ya, kalau masih ada, biasanya Anda nggak terima, gitu loh. Nggak terima lalu ngotot klaim ini klaim itu, maksa Tuhan, gitu ya. Nah, ada iri, jengkel, marah, gitu loh. Kurang ngapa aku ini sebenarnya? Kenapa masih terjadi seperti ini? Nah, gejolak hatimu seperti itu menandakan bahwa di dalam dirimu masih ada noda kelaparan. Sehingga pikiranmu, perkataanmu itu tengik gitu loh. Nggak enak. Tengik itu ya, itu kayak minyak jelantah yang udah lama, tengik. Itu nggak enak, nggak sedep gitu loh. Ya, itu tengik gitu. Ya, nah, itu menandakan bahwa ada noda kelaparan di dalam dirimu itu. Nah, ketika Tuhan menyatakan itu, Anda cepat bertobat. Kenapa aku marah? Kenapa aku jengkel ketika aku ada, Tuhan izinkan mengalami kekurangan seperti ini? Kenapa aku nggak bisa bersyukur sama seperti ketika saya diizinkan oleh Tuhan dalam kondisi kelimpahan? Selalu bersyukur, ya. Apa artinya selalu bersyukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apa itu segala hal? Baik dalam segala kekurangan, dalam kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Paulus bilang, dalam kelimpahan aku mengucap syukur. Dalam kekurangan pun aku juga tetap mengucap syukur. Enggak lah. Yang penting apa? Pastikan Tuhan nggak meninggalkan Anda, itu loh. Anda nggak meninggalkan Tuhan, Tuhan nggak meninggalkan Anda. Kalau Anda ngalami masalah sampai ngalami kekurangan gara-gara Anda berdosa dan meninggalkan Tuhan, nah itu hal yang berbeda. Anda keluar dari Dia. Amin. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, Anda mau mengatakan ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku, Anda harus menghidupi dulu ayat 12. Kalau 12 ini enggak Anda alami, bagaimana Anda bisa menghidupi ayat 13-nya? Amin. Jadi kalau comot ayat untuk slogan itu hati-hati. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betul? Anda harus tahu artinya kekurangan, Anda harus tahu artinya kelimpahan. Dan selalu mengucap syukur, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam hal keadaan kekurangan. Kenyang, lapar, tetap mengucap syukur. Amin. Dompetnya penuh, dompetnya kempes, tetap mengucap syukur. Amin. Wow. Oke, saudara, ya. Bagian terakhir malam hari ini kita habiskan ya. Ambil waktu 10 menit lagi. Dunia ini tempat penyempurnaan ternyata. Banyak orang yang mengeluh di dalam dunia karena beratnya beban dan berpikir bila mati akan jauh lebih baik. Surga tempat yang menyenangkan. Mengapa harus berlama-lama di dunia? Justru orang begini tak diizinkan oleh Tuhan untuk segera mati. Ya, ada orang yang pengen cepat mati karena apa?
nggak mengalami beban dalam kehidupannya ini. Tapi orang seperti itu ternyata nggak mati-mati juga ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ibrani pasal 2:10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Artinya saudara, dunia adalah tempat terbaik untuk menyempurnakan seseorang. Di sini ia menghendaki munculnya manusia beriman yang disempurnakan imannya di dalam dunia. Karena justru disinilah tempat setan-setan dibuang. Di tempat lain tak ada setan-setan yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan iman. Dan ia menantikan para pemenang keluar dari dunia memasuki surganya. Ya, Ibrani 12:1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Nah saudara, kita ini sedang diawasi, diamati, banyak saksi yang sedang melihat kita. Ada perlombaan yang diwajibkan, perlombaan iman. Amin. Ini harus dilakukan dengan tekun dalam perlombaan ini, dan hukumnya adalah wajib. Bagaimana kita bisa konsisten dalam perlombaan ini? Ayat 2 ya. Mari kita melakukannya. Perlombaan ini harus dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju pada masalahmu. Jangan tertuju pada arena dunia ini. Matamu harus tetap melihat Yesus. Looking unto Jesus. Pandang Yesus. Ya. Nah, pandang dia. Kalau Anda pandang Yesus, Anda nggak kecewa. Anda pandang dunia, Anda kecewa. Betul? Anda pandang orang lain bisa mengecewakan Anda. Tapi Anda pandang Yesus, Yesus tak pernah mengecewakan Anda semuanya. Amin. Oke, saudara. Ya. Jadi, perhatikan. Sebenarnya apa targetnya? Ia ingin umatnya tinggal selama mungkin akan membangun kerajaannya di dunia dan menang melawan si iblis. Menjadikan iblis tontonan umum. Dari kemenangannya, orang yang ingin cepat mati karena kesukaran dunia adalah orang yang telah kalah. Ya, boleh dikatakan seorang pengecut dan pecundang yang ingin melarikan diri atau escape ya dari peperangan melawan si iblis. Nah, saudara, ya. Perhatikan di sini. Ya. Jadi dia sedang membangun kerajaannya dan dunia, ya, di dunia ini, dan diharapkan semua orang bisa menang melawan iblis sampai iblis dijadikan tontonan umum dalam kemenangannya. Jangan pengen cepat mati, ya. Nah kalau tugasmu sudah selesai beda lagi. Kalau masih ada target yang harus Anda genapi, kerjakan selama waktu ini masih ada. Amin. Nah, sekarang 2 Korintus 5 ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, ya. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan roh kepada kita. Ya, saudara, memang hidup ini berat. Tapi Tuhan, Dia tetap menyertai dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang dipersiapkan. Ada jaminan. Betul? Roh itu dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita bisa melewati dan tampil sebagai pemenang. Jangan takut dan pengen cepat pulang. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari si jahat.
Jadi doa Yesus ini, dia tidak mau kita cepat-cepat pulang. Dia minta sama Bapak supaya mereka itu dilindungi dari yang jahat. Harus memenangkan peperangan itu. Sampai targetnya, sampai kita lihat. Iblis itu nanti akan jadi tontonan. Ya, Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bagaimana saudara? Iblis bisa dilucuti. Pemerintah-pemerintah itu bisa dilucuti, penguasa-penguasa di dunia roh ini bisa dilucuti, dan menjadikan mereka tontonan umum, nunggu kemenangan, ya, kemenangannya atas mereka, melalui kehidupan orang-orang yang ada di bumi ini. Kita ini adalah wakil-wakilnya Allah. Kemenanganmu itu sekarang menjadi satu hal yang penting bagi Tuhan. Ketika kalian menang, iblis kan jadi tontonan. Lu kalah kan? Ya. Nah, ketika Anda menang, iblis jadi tontonan lagi. Ketika Anda menang, iblis jadi tontonan lagi. Oleh karena kemenangannya. Kenapa disebut kemenangannya? Karena yang bekerja bukan Anda. Dia yang berikan kekuatan kepadamu, memampukan kamu, sampai kamu boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu artinya hidup dalam anugerah. Amin. Oke Bapak Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita sudah tuntas, tas. Tentang hidup dalam anugerah. Ya, puji Tuhan saudara. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Yuk kita foto dulu.